Upaya mediasi kedua gagal di PN Serang. Bupati diminta hadir di tengah jeritan masyarakat Serang. Perkara gugatan sengketa lahan milik warga di Desa Cisait yang kini berdiri kantor pusat pemerintahan Kabupaten Serang, Provinsi Banten, memasuki tahap mediasi kedua di Pengadilan Negeri Serang. Namun begitu dalam upaya mediasi tersebut, kedua belah pihak penggugat dan yang tergugat tidak ada kesepahaman sehingga upaya mediasi dianggap gagal. Seperti yang disampaikan Denny Ismail Pamungkas, kuasa hukum pemerintah Kabupaten Serang. Ditemui usai mediasi ia mengatakan untuk mediasi hari ini dianggap gagal dan dilanjutkan ke persidangan. Ya prinsipnya kami dari pemerintahan Kabupaten Serang terkait gugatan yang sudah disampaikan oleh pihak penggugat, kami sudah melakukan prosedur tahapan yang jelas. Jadi apa yang disampaikan dalam gugatan itu nanti masuk dalam wilayah pembuktian di pokok perkara. Ya seperti itu. Prinsipnya kami sudah melakukan segala kegiatan hukum sesuai prosedur yang ada di undang-undang. Ya seperti itu. Kami sudah menyampaikan kepada para penggugat, bahwasanya pemerintahan Kabupaten Serang telah melaksanakan sesuai prosedur. Akan tetapi dari pihak penggugat tetap pada pokok gugatannya. Ketika tetap pada pokok gugatannya nanti masuk dalam tahapan pokok perkara pembuktian di persidangan. Jadi untuk mediasi hari ini dinyatakan mediasi dianggap gagal. Nanti selanjutnya kita mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri untuk jadwal pembacaan gugatan. Sementara disampaikan Supena kuasa hukum penggugat, masyarakat mengatakan soal mediasi tadi sudah baik. Namun ada gridlock karena dari pihak Pemda merasa sudah bayar. Sementara katanya surat tanah yang aslinya masih mereka pegang dan belum pernah dibayarkan. Tadi mediasi pada intinya disambut baik. Cuma kenapa tadi dikatakan deadlock? Karena dari pihak Pemda merasa sudah bayar. Sementara saya sebagai kuasa hukum, asli surat masih kita pegang. Kemudian satu orang pun belum pernah dibayar. Jadi ini tidak ada titik temu karena mereka merasa sudah bayar. Sementara kita belum pernah dibayar, terus kalau sudah dibayar, kepada siapa bayar? Itu ibu-ibu ini belum pernah bayar, hanya dijanjikan doang, dipanggil ke sini, dipanggil ke sana. Makanya kami terus terang daripada akan tetap berlanjut, akan kita tuntut. Karena ini hak ibu-ibu, hak bapak-bapak yang punya tanah, punya surat, punya segala macam, itu belum diapa-apain. Di mana terjadi pembayaran berarti harusnya ada barter. Nih barter, kita menyerahkan surat, gitu. Mereka kasih duit. Kemudian notaris mana? Pasti ini bukan ecek-ecek, ini kantor bupati kok untuk kepentingan pemerintahan kota Kabupaten Serang. Masa tidak ada notaris, masa tidak ada bukti pembayaran, masa tidak ada kwitansi. Jadi pertanyaannya kepada siapa bayar? Nah itu yang kami tidak terima. Jadi sampai saat ini ya sampai darah penghabis karena akan berjuang. Ini hak asasi orang, hak orang yang harus dibayar. Itu tuntutan kita. Jadi padahal tadi kami sudah menyediakan. Kapan mau dibayar? Kalau tidak, itu tanah kita akan pagar atau tanah kita akan kelola lagi. Dari dulu juga sebagai mata pencaharian itu. Nah tiba-tiba sekarang sudah sekian lama mereka nunggu dijanjiin kapan, tapi tidak ada sampai sekarang. Nah itu. Jadi kalaupun memang harus berlanjut, mereka minta pembuktian jelas. Kami sangat siap karena bukti semua masih ada di pihak pemilik masing-masing. Nah itu. Karena ini hak milik yang tidak boleh diabaikan, hak asasi manusia, hak perorangan yang melekat. Dan ini tidak ada pelepasan hak, tidak ada. Bukti pembayaran tidak ada. Jadi saya merasa aneh kok ketika saya menyampaikan gugatan ini kan sebenarnya alat awalnya. Saya hanya menginginkan dari awal kepada hakim tolong menghadirkan pejabat yang sebagai pejabat kabupaten sekarang, siapapun itu namanya bupati, itu nggak ada masalah. Yang digugat ini kepada negara, gitu. Ini kepentingan negara. Jadi ya istilahnya ini siapapun yang menjabat di situ harus turun. Kesian rakyatnya, yang milih bupati siapa? Mereka. Kan seharusnya begitu. Saya tunggu sampai saat ini malah tidak percaya dengan hak kepemilikan kita. Dan mereka mengatakan bahwa ini katakanlah semuanya ada nominatif. Gitu. Nominatif dasarnya dari mana? Itu
itu kan dari inventaris. Ini tidak pernah data kami di kutak-katik sampai sekarang ini. Tapi intinya begini, bukti kepemilikan masih kita pegang. Fisik semua sampai sekarang pun masih sangat hafal dan kita sudah patok. Dan sampai sekarang belum ada bukti pembayaran yang langsung diterima oleh mereka. Saya tidak tahu kepada siapa. Nah, saya rasa itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan ada kelancaran, hak ibu-ibu apapun akan kita perjuangkan. Sampai istilahnya mereka mendapatkan keadilan. Mereka mendapatkan haknya sampai yang layak dan adil. Saya rasa itu, karena itu hak mutlak yang tidak boleh diabaikan. Saya rasa demikian ya, ini mohon doanya aja kepada rekan-rekan wartawan dan lain-lain. Baik. Masih di tempat yang sama, dikatakan salah satu pemilik lahan Abdul Goni, bahwa dirinya yakin akan memenangkan perkara ini. Saya yakin akan memenangkan perkara ini, karena data saya punya itu semua masih ada asli, dan belum ada pembayaran pun sama sekali. Dalam mediasi pun saya tadi bicarakan juga, bahwa pernah di sekda juga mau janji pembayaran, buktinya Ibu Epon sampai nepuk-nepuk orang tua saya, tapi nggak ada sama sekarang. Tadi saya juga ngomong bahwa pemerintah itu bohong, janji doang. Gitu. Terus harapan Bapak sendiri seperti apa nih, Pak? Ya harapan saya cepat dibayar lah hak saya itu. Karena udah berdiri gedung-gedung semua punya kita. Kalau sampai tidak dibayar, Pak, apa yang akan dilakukan Bapak? Saya akan kunci gedung-gedung itu. Saya akan gembok semuanya itu. Kayak saya masih ingat tempat-tempat kita. Dari Kabupaten Serang, Banten, Rofiadi memberitakan.